Tahukah kamu orang pertama yang menemukan teori himpunan? Ya, benar. Seorang tokoh yang bernama Georgi Cantor lahir di St. Petersburg, Leningrad, Rusia pada tanggal 3 Maret 1845. Beliau seorang dokter, guru besar, dan pengarang. Meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918 pada umur 73 tahun. Georgi Cantor adalah seorang ahli matematika Jerman yang menemukan teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga transfinite. Jadi, yang pertama kali menemukan teori himpunan adalah seorang tokoh yang bernama Georgi Cantor. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 1. Kumpulan objek-objek didefinisikan dengan jelas. Merupakan teori inilah dalam matematika dinamakan teori himpunan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptanya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Bab 2. Himpunan. Apa sih pengertian dari himpunan? Ada yang tahu? Ya, benar. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Yang bukan himpunan, kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Contoh himpunan. Himpunan hewan karnivora. Apa aja sih hewan karnivora? Singa, harimau, ular, buaya. Salah satu contoh hewan karnivora. Himpunan warna pelangi yang terdiri dari merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima sampai 100. 2, 3, 5, 7, sampai dengan 101. Contoh bukan himpunan. 1. Himpunan lukisan yang menarik. Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. 2. Himpunan orang pintar. Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. 3. Himpunan warna yang bagus. Karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Konsep himpunan. Jadi, aturan cara penulisan himpunan. Dalam menulis himpunan ada aturannya. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, huruf A besar, B, C, sampai dengan Z. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berlanjut dapat digunakan tanda titik-titik seperti tanda ini. Notasi seperti simbol yang ada di sini dibaca anggota dari.
Notasi simbol ada garis miringnya begini dibaca bukan anggota dari. Sampai sini kalian bisa pahami. Yuk kita lanjut lagi. Penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan ada 3 cara. Cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contoh, himpunan A sama dengan 3, 5, 7. Himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan C sama dengan A, I, U, E, O, dan seterusnya. Cara 2, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Ini yang dinamakan dengan dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Cara 3, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A X 1 kurang dari X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semuanya X, dimiliki sehingga lebih dari 1 dan kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Himpunan kosong. Ada yang tahu pengertian himpunan kosong? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal atau simbol ini. Coba kita lihat ya contoh soal himpunan kosong. Sebutkan nama hari yang berawal dari huruf Z. Menurut kalian ada nggak nama hari yang berawalan huruf Z? Jawabannya nggak ada ya. Cara jawabnya seperti ini. N buka kurung X sama dengan kurung kurawal atau N sama dengan simbol ini. Berarti itu termasuk himpunan kosong. Jangan menuliskan himpunan kosong dengan cara N buka kurung E sama dengan buka kurung kurawal sama dengan 0. Ini adalah jawaban yang salah. Karena 0 mempunyai anggota yaitu 0, bukan himpunan kosong. Himpunan kosong. Contoh himpunan kosong lainnya. 1. Himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini juga dimaksud dengan himpunan kosong. 2. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Contohnya 3, 5, 7, 9. Ini juga dimaksud dengan himpunan kosong. 3. Sebutkan contoh himpunan di sekitarmu yang tidak memiliki anggota. Coba kita lihat. Himpunan teman sekelas yang berusia 20 tahun. Teman sekelas kalian ada yang berusia 20 tahun? Nggak ada ya? Nah, berarti himpunan kosong karena tidak ada temanmu yang berusia 20 tahun. Sekian dulu ya penjelasan dari Kak Andi. Semoga kalian bisa memahami pelajaran ini dengan baik.
Selamat belajar.